Shalom, selamat pagi bagi Bapak Ibu yang beribadah pagi dan selamat sore bagi Bapak Ibu yang beribadah sore. Minggu ini kita memasuki Minggu Paskah ketiga. Mari kita persiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah bersama keluarga masing-masing. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah Minggu Paskah ketiga ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Amin. Salah satu konsekuensi percaya terhadap kebangkitan Tuhan Yesus adalah dengan berharap dan mengandalkan Allah dalam segala aktivitas. Pada Minggu Paskah ketiga ini, kita diajak untuk semakin meyakini bahwa kasih Allah di dalam kebangkitan Kristus menjadi bukti bahwa sejak dahulu kala Allah telah dan akan terus merancang kebaikan dan keselamatan manusia. Berbekal pada karya Allah tersebut, orang percaya dimampukan untuk berkarya di dunia. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 5, bait yang ke-7. Tuhan Allah, namamu. Seluruh kehidupan warga gereja dihayati berdasarkan kasih Allah yang telah mengenapkan janjinya melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Sebagai buah dari karya kasih Allah, seluruh warga jemaat dituntut untuk terus berusaha memahami kebangkitan Tuhan Yesus dalam konteksnya masing-masing. Namun, ternyata upaya untuk hidup sesuai dengan maksud dan kehendak Allah tidak terlalu mudah dijalani oleh segenap warga jemaat. Mari kita renungkan kehendak Allah bagi kita dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang tertulis demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari kita bersatu dalam doa untuk mengakui dosa kita kepada Tuhan.
Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih kami ucapkan kepadamu Bapa atas segala berkat, kebaikan dan perlindungan yang terus Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Ya Bapa, pada saat ini kami juga kembali datang ke hadapan-Mu Bapa untuk meminta pengampunan atas segala dosa dan kesalahan yang terus kami lakukan sampai saat ini. Ya Bapa, kami sebagai manusia sadar dan tahu bahwa sampai sekarang kami sulit untuk tetap melakukan kehendak-Mu Bapa. Kami kerap jatuh ke dalam dosa, bahkan terus berulang-ulang jatuh ke dalam dosa yang sama. Ya Bapa, kami datang dengan penuh kerendahan hati untuk memohon ampun kepadamu, agar Engkau mau memaafkan segala dosa dan kesalahan kami. Bapa, kami juga minta kekuatan kepadamu, agar mampukan kami untuk selalu dapat berjalan dan berbuat sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, karena kami datang melalui Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kita yang dengan kerendahan hati mau mengakui seluruh dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, pada saat itulah kita menerima anugerah pengampunan dari Allah. Hidup kudus bukanlah pilihan bagi kita, melainkan sebagai cara hidup karena telah mengalami anugerah penebusan Tuhan Yesus. Sebagaimana firman-Nya di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-21 mengatakan demikian, melalui Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Jangan sia-siakan penebusan Tuhan Yesus Kristus yang sudah dianugerahkan kepada kita. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Roh Allah juga mengajarkan kita petunjuk hidup baru sebagai dasar iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana tertulis di dalam Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang ke-36 yang demikian. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Demikianlah petunjuk hidup baru dari Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyiapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk segala anugerah dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah di rumah kami masing-masing, baik kami yang beribadah secara pribadi, maupun kami yang beribadah bersama dengan keluarga kami. Tolonglah kami Tuhan, sehingga dimanapun kami beribadah, kami senantiasa tetap bisa merasakan kehadiran Tuhan, dan tolonglah kami juga ketika sebentar kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengarkan senantiasa kami mampu untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena setiap kami siap untuk mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Lukas 24, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-35. Lukas 24,
ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-35. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon."
Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa mendengarkan dan memelihara firman-Nya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi bagi setiap kita yang beribadah pada pagi hari, dan juga selamat sore bagi setiap kita yang beribadah pada sore hari. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema berkarya bersama berdasarkan kebangkitan Tuhan Yesus. Tema ini akan mengantar kita untuk menghayati kebenaran firman Tuhan di Minggu Paskah yang ketiga ini. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah menyimak bersama bacaan kita yang diambil dari Lukas 24 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-35. Kisah tentang Yesus yang menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Seperti kita ketahui bersama, Bapak Ibu menyimak di dalam Alkitab, perikop ini hanya kita dapati di dalam Injil Lukas. Berbicara masih dalam kaitan suasana Paskah, berbicara masih dalam kaitan dengan kebangkitan Yesus. Dalam perikop ini kita akan belajar bersama-sama dan mengetahui bahwa Yesus juga menampakkan dirinya kepada para murid ketika melakukan perjalanan menuju ke Emmaus. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, singkat cerita dari perikop ini, kita mendapati bahwa ada dua orang murid yang pada saat itu sedang melakukan perjalanan menuju ke Emmaus. Seorang diketahui namanya adalah Kleopas, dan yang seorang lainnya tidak disebutkan di dalam bacaan kita. Apa yang menarik, apa yang bisa kita pelajari dari perikop kita pada saat ini? Dikisahkan bahwa mereka berdua sedang melakukan perjalanan dengan suasana hati yang mungkin bersedih, mungkin juga kecewa, dengan muka yang muram. Karena kenapa? Karena mereka sudah mendengar berita tentang kebangkitan Yesus dari para nabi, dari para perempuan yang menjadi saksi pertama, tapi ternyata mereka tidak begitu saja percaya. Lalu semakin kecewalah ketika didapati bahwa mereka tidak bisa melihat kehadiran Yesus secara langsung, seperti ketika Yesus menampakkan dirinya kepada perempuan-perempuan itu. Lalu ketika kedua orang murid ini sedang asik berbincang-bincang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam ayatnya yang ke-15, dikatakan di situ ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus kemudian berjalan bersama dengan mereka. Tidak ada penjelasan yang pasti dari arah mana Yesus datang. Tetapi kita mau melihat bagaimana respon kedua orang ini ketika tiba-tiba Yesus datang bersama dengan mereka. Yesus ikut nimbrung bersama dengan mereka yang sedang serius melakukan percakapan. Biasanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah mengalami ketika kita sedang asik ngobrol dengan komunitas tertentu, kalau tiba-tiba ada orang datang tahu-tahu ikut nimbrung, reaksinya biasanya beragam. Ada yang ketika
datang seseorang untuk nimbrung, dia langsung menghentikan percakapannya. Komunitas itu langsung menghentikan percakapannya. Atau juga ada yang bersikap seperti tidak bersahabat. Ketika tahu ada orang lain ikut nimbrung, malah dibubarkan komunitasnya, menunjukkan ketidaksenangan. Atau yang terakhir, reaksinya bisa dengan menerima menyambut baik si orang yang tiba-tiba ikut nimbrung ini, dan juga sangat ramah, sangat bersahabat, dilibatkan di dalam obrolan itu. Nah, saya rasa Bapak Ibu Saudara sekalian sudah tentu tahu bagaimana dalam bacaan kita kedua murid ini merespon kehadiran Yesus. Tidak dijelaskan di sini bahwa para murid menolak. Tidak dijelaskan juga di sini bahwa para murid menghentikan percakapan mereka. Tetapi yang terjadi adalah mereka justru menceritakan kepada Yesus yang tiba-tiba nimbrung bersama mereka apa yang sedang mereka percakapkan. Singkat cerita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata kedua orang ini sedang menceritakan bagaimana Sang Mesias yang begitu disanjung, yang disembah, yang dianggap sebagai nabi ini ternyata tidak mereka dapati secara fisik tentang kebangkitannya. Mereka merasa sedih, merasa kecewa yang sangat luar biasa dengan muka yang muram, menceritakan kepada orang yang tiba-tiba nimbrung ini. Tetapi yang menarik, Bapak Ibu Saudara, dikatakan lebih lanjut di ayatnya yang ke-16. Sekalipun mereka adalah murid Yesus, tetapi di ayat 16 dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Sekali lagi tidak dijelaskan sesuatu apa yang menghalangi mata mereka, tetapi yang mau kita simak bersama-sama adalah tentang bagaimana ternyata orang yang merasa dirinya sudah dekat dengan Yesus sekalipun nyatanya belum betul-betul mengetahuinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lebih lanjut kalau kita melihat di ayatnya yang ke-25, di situ dikatakan, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu." Ucapan ini diucapkan oleh Yesus untuk kedua murid yang melakukan perjalanan bersama. Bagaimana rasanya Bapak Ibu Saudara ketika kita mendengar perkataan orang bodoh, orang yang lamban, seolah-olah perkataan itu terdengar kasar di telinga kita. Tetapi bukan itu maksud Yesus. Yesus mengatakan hal itu kepada kedua muridnya, ingin menunjukkan, ingin mengingatkan kenapa mereka merasa selama ini berjalan sendirian. Padahal berita-berita, padahal segala sesuatu yang akan mereka terima, seharusnya mereka sudah mengetahui sebelumnya. Karena kalau Bapak Ibu menyimak cerita-cerita sebelumnya, bahwa Yesus selalu memberikan petunjuk. Yesus selalu ada bersama dengan para murid. Tetapi yang terjadi adalah para murid yang katanya mengenal baik Yesus ternyata belum mengetahui dengan sungguh-sungguh. Sehingga ketika mereka mengalami hal yang serupa seperti yang sudah Yesus katakan sebelumnya, mereka tidak tidak sadar bahwa apa yang terjadi sebelumnya sudah disampaikan oleh Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini kita belajar bersama-sama bagaimana di dalam situasi yang sedang kita alami pada saat ini, di dalam pandemi yang terus-menerus terjadi yang kita belum tahu kapan akan berakhirnya, sebenarnya seringkali kita merasa seperti para murid ini. Kita seringkali merasa bahwa kita berjalan sendirian. Kenapa pandemi virus COVID-19 ini tidak kunjung usai?
Mungkin dari kita ada yang berpikir, dari kita ada yang merasa bahwa Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Mungkin dari kita merasa bahwa Tuhan melupakan kita, sehingga dibiarkannya lah pandemi ini terus berlangsung. Padahal dari firman Tuhan pada saat ini kita mengingat kembali bagaimana ketika Yesus yang datang menghampiri kedua orang itu, dikatakan di garis bawahi di situ Bapak Ibu, Yesus berjalan bersama mereka. Ini menjadi pengingat bagi kita bahwa ternyata di dalam masa pandemi ini Yesus berjalan bersama dengan kita. Sebenarnya Yesus sudah mengingatkan kita. Cuma seringkali kita tidak ngeh, tidak sadar, terlalu abai, terlalu cuek, sehingga ketika itu terjadi, kita seolah-olah merasa, di mana Yesus? Kita seringkali merasa berjalan sendiri, padahal Yesus berjalan bersama dengan kita. Ini membuktikan Bapak Ibu Saudara bahwa kita diingatkan kembali untuk terus menjaga kebersihan diri. Dulu mungkin sebelum ada pandemi virus COVID-19, kalau boleh jujur, dalam sehari berapa kali Bapak Ibu Saudara cuci tangan? Kalau boleh jujur, dalam sehari berapa kali Bapak Ibu Saudara mandi? Kalau boleh jujur juga, pakaian kotor setiap berapa hari sekali Bapak Ibu Saudara cuci sebelum ada pandemi virus COVID-19. Mungkin dulu kita abai, mungkin dulu kita menganggap bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi ternyata ketika pandemi itu ada dan ada himbauan untuk menjaga kebersihan diri, barulah kita melakukannya secara maksimal. Alasannya satu, karena takut terkena virus itu. Tapi coba Bapak Ibu Saudara, kita berefleksi dalam diri masing-masing saja. Seandainya pandemi ini berakhir, akankah kebiasaan baik itu akan terus kita lakukan? Atau justru kita kembali kebiasaan lama yang abai terhadap kebersihan diri? Lalu kemudian ketika kita sakit, dengan mudahnya kita mengatakan Tuhan tidak ada bersama dengan saya. Padahal kita sendiri yang tidak menjaga kebersihan diri kita. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pada saat ini kita belajar untuk peka terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Mari kita dengar-dengaran akan suara Tuhan. Mari kita meyakini bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kita. Mari kita menyadari bahwa pandemi ini mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai manusia itu lemah. Kita rentan terhadap virus, tetapi kita juga abai terhadap cara untuk menjaganya. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya ada himbauan untuk menjaga kebersihan diri, dan lebih lanjut ada himbauan tentang PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Rasanya semakin sulit saja, di mana salah satu aturan yang tertulis di dalam PSBB itu adalah setiap kita yang menggunakan kendaraan motor tidak boleh berboncengan, kecuali dia memiliki satu alamat KTP yang sama. Kalau alamat KTP-nya beda, tidak boleh boncengan. Lalu bagaimana dengan transportasi online? Yang motor tidak boleh lagi membawa penumpang, hanya barang yang boleh dibawa. Lalu yang mobil pun dibatasi isinya dan harus menggunakan masker. Rasanya semakin sulit Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita semakin berpikir bahwa semakin kerasnya kehidupan ini. Tetapi kalau kita mau jujur sekali lagi, ini adalah sebagai konsekuensi yang harus kita terima. Karena kita selama ini abai.
kita selama ini tidak dengar-dengaran, kita selama ini tidak berusaha peka terhadap kehendak Tuhan. Lalu kemudian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita melihat bagaimana kehadiran Yesus mengajarkan atau mengingatkan kita bahwa Yesus tidak meninggalkan kita. Yesus berjalan bersama dengan kita. Bahkan Yesus sebelumnya sudah memberikan banyak petunjuk yang sebenarnya manusianya sendiri yang tidak ngeh. Lalu bagaimana kelanjutan dari cerita ini? Kita lihat bersama-sama di ayatnya yang ke-31. Di situ dikatakan ketika mereka sudah hampir tiba, mereka mengajak Yesus untuk tinggal bersama dengan mereka karena hari sudah hampir malam. Lalu mereka menyambut Yesus dengan jamuan makan, dan di ayat 31 dikatakan terbukalah mata mereka. Jadi ketika melakukan perjamuan makan bersama, barulah kedua orang ini matanya terbuka. Barulah mereka menyadari bahwa orang yang tiba-tiba nimbrung di dalam percakapan itu adalah Yesus. Yang menarik bagi saya, Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang ke-31 dikatakan ketika kedua orang ini matanya sudah terbuka, Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Yesus tidak tetap stay di situ, tidak tetap tinggal di situ, tetapi ketika mata para murid ini terbuka, Yesus langsung lenyap. Hal ini menunjukkan apa? Hal ini menunjukkan bahwa kita harus merespon kebangkitan Yesus itu dengan cara yang kreatif. Yesus ingin melihat sebenarnya bagaimana kemudian respon para murid ketika mereka sudah mengenali Yesus. Di ayat yang ke-33 dikatakan, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Ternyata ketika kedua orang ini sudah mengetahui bahwa yang berjalan bersamanya adalah Yesus, mereka segera kembali ke Yerusalem. Mereka ingin menceritakan bahwa Yesus sudah menampakkan diri kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita renungkan, apa yang bisa kita refleksikan dari cerita firman Tuhan pada saat ini? Tema yang mengajak kita untuk berkarya bersama, berdasarkan kebangkitan Tuhan Yesus, senantiasa kiranya mampu kita wujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita harus menyadari bahwa Yesus berjalan bersama dengan kita. Bagaimana kita juga harus belajar, mulai saat ini belajar lebih peka, belajar lihai, jeli melihat berbagai petunjuk yang Tuhan berikan. Sehingga ketika segala sesuatu itu terjadi, kita benar-benar sudah siap. Lalu hal berikutnya yang bisa kita renungkan adalah ketika di masa pandemi ini, lalu ada aturan yang ditingkatkan dengan diberlakukannya PSBB. Jangan jadikan PSBB ini sebagai alasan untuk kita tidak berkarya. Jangan jadikan PSBB ini sebagai alasan untuk kita tidak menunjukkan kasih kepada sesama. Sekalipun segala sesuatunya dibatasi, sekalipun segala sesuatunya diatur sedemikian rupa, tetapi kita tetap bisa menunjukkan karya kita sebagai kesaksian yang hidup akan kebangkitan Yesus. Bagaimana caranya? Mari kita berkarya bersama dengan keluarga kita. Mari kita berkarya, menghasilkan karya yang terbaik di dalam diri kita untuk menolong mereka. Lakukan yang Bapak Ibu Saudara bisa lakukan. Kalau Bapak Ibu Saudara hanya bisa memberikan sebungkus nasi kepada mereka yang mungkin terdampak karena pandemi ini, bagi kita sederhana, tapi ternyata bagi orang yang menerima itu sangat berarti, hanya sebungkus nasi. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan? Misalnya,
kita menyediakan air bersih di depan rumah kita. Jadi setiap orang yang lalu lalang, mereka memiliki kesempatan untuk sesering mungkin membersihkan tangan mereka. Atau apalagi Bapak Ibu Saudara, misalnya kita tahu bersama ada berita yang mengatakan bahwa ramuan herbal atau kita sering nyebutnya empon-empon, itu katanya ampuh untuk daya tahan tubuh, imunitas tubuh kita. Kalau Bapak Ibu Saudara membuat ramuan itu berlebih, bolehlah berbagi kepada yang lain. Karya-karya yang lainnya bisa kita tunjukkan dalam rangka menolong saudara-saudara kita, dalam rangka kepedulian kita di masa pandemi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari tunjukkan karya kita, mari kita berkarya kepada sesama kita. Tidak perlu memiliki harta yang berlimpah, tidak perlu memiliki fasilitas yang baik, tidak perlu mengucapkan banyak alasan ini dan itu, ada aturan PSBB dan lain sebagainya. Kalau kita punya niat, kita punya kerinduan untuk berkarya, maka sebenarnya segala sesuatu yang berasal dari hati itu dilakukan dengan sangat baik. Di Minggu Paskah yang ketiga ini, berkaryalah bersama. Berkaryalah dengan apa yang kita mampu lakukan. Kita bisa menunjukkan karya secara pribadi. Kita bisa berkarya bersama dengan keluarga kita. Kita bisa berkarya bersama dengan masyarakat sekitar. Karena dengan cara demikian, kita bisa menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Nyatakanlah kebangkitan Yesus dengan karya yang mampu kita lakukan. Selamat berkarya bersama berdasarkan kebangkitan Kristus. Amin. Marilah bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat, dan nanti akan kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang kami terima pada saat ini, di Minggu Paskah yang ketiga ini. Kami belajar bagaimana kasih-Mu senantiasa menolong kami. Kami belajar dari firman-Mu bagaimana Engkau boleh menampakkan diri di antara para murid untuk membuktikan kepada mereka tentang kebangkitan-Mu. Kami belajar juga, kami diingatkan bahwa Tuhan selalu berjalan bersama dengan kami. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan para murid dan juga kami. Bapa di dalam surga,
Ampuni kami kalau selama ini kami sering kali merasa bahwa kami berjalan sendirian. Ampuni kami kalau selama ini seringkali merasa Tuhan tidak ada bersama dengan kami di tengah wabah virus COVID-19 ini. Bapa, melalui kebenaran firman-Mu, kami bersyukur karena kami diingatkan kembali bahwa Tuhan senantiasa menunjukkan kasih-Nya kepada kami. Bapa di dalam surga, oleh sebab itulah di dalam syafaat ini, ajar kami juga untuk bersyukur atas segala sesuatu yang baik di dalam diri kami. Kami mengucap syukur kalau Tuhan memberikan kesehatan yang baik kepada kami. Kami mengucap syukur kalau Tuhan memberikan pekerjaan yang baik kepada kami. Kami juga bersyukur kalau Tuhan memberikan keluarga yang harmonis kepada kami. Tetapi kami juga teringat Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang saat ini di dalam pergumulan, mereka yang mengalami dampak dari pandemi virus COVID-19 ini, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang terpaksa harus berkurang penghasilannya. Bapa di dalam surga, hadirlah di tengah-tengah mereka. Kami percaya Engkaulah sumber segala berkat. Kami percaya Engkau akan menghibur dan menguatkan hati mereka, sehingga dengan penuh kerelaan hati, dengan penuh keyakinan bahwa mereka senantiasa tetap di dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Kami saat ini juga mau berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mungkin kesehatannya tidak sebaik diri kami, mereka yang saat ini sedang sakit maupun sedang dalam masa pemulihan. Hadirlah di tengah-tengah mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan berjalan bersama dengan mereka. Tuhan menolong saudara-saudara kami melalui para dokter, tim medis, serta obat-obatan yang mereka konsumsi. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk seluruh gereja-gereja-Mu di dunia ini. Berkatilah gereja-Mu Tuhan, berkatilah setiap umat-Mu yang memiliki kerinduan untuk kembali bersekutu di gereja Tuhan. Biarlah Tuhan, kerinduan itu senantiasa selalu kami bawa di dalam doa, sehingga pada saatnya, pada waktu Tuhan, kami dapat beribadah dan bersekutu bersama kembali. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah-ibadah yang sampai saat ini masih harus kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kami tetap memohon penyertaan dari Tuhan, sehingga dimanapun kami memuji, memuliakan nama Tuhan, dimanapun kami mendengarkan firman Tuhan, kami tetap merasakan kehadiran Tuhan. Begitu juga kami berdoa ya Bapa, bagi bangsa dan negara kami yang sedang berjuang juga bersama dengan negara-negara lain menghadapi pandemi virus COVID-19 ini. Tuhan berkatilah setiap kami, berkatilah mereka, para dokter, tenaga medis, relawan, juga orang-orang lain yang turut terlibat dalam menangani virus COVID-19 ini. Tuhan berikan kekuatan dan juga kesehatan kepada mereka. Tuhan berikan daya tahan tubuh yang baik, sehingga mereka mampu mengatasi segala virus ini dengan baik adanya. Kami berdoa ya Tuhan, berkati juga para pemerintah bangsa dan negara kami, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang juga terus berupaya dalam penanganan virus COVID-19 ini. Biarlah kami juga sebagai warga negara taat dan juga patuh terhadap himbauan dari pemerintah yang juga menolong kami untuk segera mengakhiri masa yang menyedihkan, masa yang mengkhawatirkan bagi kami ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan di hadapan-Mu. Doa syukur serta permohonan ini hanya kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Menyaksikan kebaikan Allah dan menghayati hidup sebagai ibadah adalah bentuk syukur kita kepadanya. Mazmur pasal 116 ayat 12 merenungkan betapa besar kasih Allah. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Dorongan ingin membalas kasih Allah adalah dasar untuk hidup dan berkarya baginya. Jadilah umat yang peka akan setiap ungkapan kasih Allah dalam hidup ini. Marilah kita angkat pujian persembahan dari KPJ nomor 353 bait 2. Sembah bekti wah puji. Sagung kidung kamulyan kunjuk ring pangeran dalam pisung katur dan dosa syukur wit pangreh nyoto datang umat kang setya asmane kamulyano kanthi tusing triya. Mari kita bawa persembahan yang telah kita kumpulkan di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu atas segala baikan, atas segala perlindungan yang kau berikan terus kepada kami. Ya Bapa, di dalam masa-masa penuh kesulitan ini, di dalam masa wabah COVID-19 ini Bapa, kami tetap berdoa kepadamu Bapa. Kami mohon ampun kepadamu juga Bapa, dan minta perlindungan kepadamu Bapa, agar kami dapat terus melewati wabah ini dengan selamat. Bapa, kami juga telah mengumpulkan persembahan kami. Walaupun di masa yang sulit ini Bapa, kami percaya berkat dan perlindungan-Mu tetap turun kepada kami. Bapa, kami berdoa buat segala persembahan yang telah kami kumpulkan ini, kiranya dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga berdoa buat orang-orang yang bertugas untuk mengelola persembahan ini. Kiranya segala kebijakan, segala kemampuan mereka Bapa, Engkau yang turut serta, turut campur dalam hati dan pikirannya, sehingga persembahan ini dapat dikelola dengan baik dan berguna untuk tetap memuliakan nama-Mu saja. Bapa, kami tetap berdoa, kiranya Kau terus yang melindungi dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, karena kami datang melalui Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam iman yang benar kepada Allah adalah sebuah perjuangan yang tidak pernah berakhir. Godaan, cobaan, tantangan, dan juga ancaman selalu ada di hadapan kita. Semua itu kita jawab dengan berkarya bersama berdasarkan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita merespon pengutusan dari Allah dengan bersama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat 367, baitnya yang ke-6, Padamu Tuhan dan Allahku.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada Allah melalui Kristus berarti ada sesuatu yang indah di dalam hidup kita. Di sini, sekarang ini, dan di masa depan. Kasih Allah memberikan kehidupan, memberikan harapan, dan memberikan penebusan. Tetaplah teguh menyandarkan hidup kita kepadanya. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Sekalipun dunia membencimu, sekalipun dunia mengucilkan, jangan pernah takut dan janganlah gentar. Tuhan pembela dan benteng hidupmu. Berjuanglah walau dirimu lemah, salib Tuhan memberi kekuatan. Jangan pernah takut dan janganlah bimbang, tetap bersaksi, wartakan kasih-Nya. Percaya dan katakanlah, salib-Nya beri kekuatan. Percaya dan katakanlah, kasih-Nya beri kemenangan. Darah-Nya menyelamatkan isi dunia. Amin.